Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat jasmani dan rohani kita. Pada video kali ini saya diminta dengan salah satu teman kita untuk bagaimana tanggapan saya, bagaimana pendapat saya terkait pembangunan kantor bupati hari ini yang memakan biaya 54 M katanya gitu loh. Di beberapa pertemuan Pemda kita selalu mengajak kita untuk mari bersama-sama satukan tekad kita untuk mencapai visi misi Palas Bercahaya. Begitu. Kita sepakat dengan hal itu. Kita berharap itu terwujudkan. Cuman dalam konteks pembangunan kantor bupati ini saya merasa ada beberapa hal yang harus dipertanyakan. Ya tentunya bukan menggagalkan apa bagaimana, saya nggak berharap itu digagalkan karena kayaknya susah ataupun agak mustahil ya setelah proyek itu. Bahkan udah peletakan batu pertama kita tunda apa bagaimana. Cuman poin-poinnya itu mungkin untuk introspeksi diri kita dan untuk bagaimana program-program kedepannya kita wujudkan. Yang pertama itu teman-teman, yang menjadi kejanggalan bagi saya itu adalah pertanyaannya, apa hubungannya coba? Ya kan? Apa hubungannya pembangunan kantor bupati dengan visi misi Palas Bercahaya? Ya kan? Apakah dengan pembangunan kantor bupati itu tingkat keimanan kita bertambah? Kecerdasan kita bertambah? Kesehatan kita bertambah? Kesejahteraan kita bertambah? Dan budaya kita? Ada hubungannya apa enggak gitu? Kalaupun ada mungkin sedikit lah, nggak dominan, itu menurut saya. Yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah apakah di Palas Bercahaya ini kita udah selesai teman-teman, hingga anggaran 54 M itu kita alokasikan untuk pembangunan Pemda, iya kan? Apakah gimana ya, keberimanan, tingkat beriman kita itu udah selesai, iya kan? Saya rasa belum, karena tingkat kasus pidana di daerah kita itu masih sekitar 500-an mungkin ada ya. 500-an kasus di daerah kita. Terus yang kedua, bercahaya, Palas Bercahaya, beriman, cerdas, iya kan? Apakah daerah kita sudah bebas dari kebodohan, kejahiliahan atau buta huruf, iya kan? Ataupun kalau indikator kecerdasan itu adalah banyaknya mahasiswa, banyak yang melanjutkan pendidikan di jenjang tertinggi, kita tahu loh teman-teman, sahabat-sahabat semua, tingkat APK terendah kita itu adalah di jenjang pendidikan, di jenjang pendidikan tinggi, itu tingkat APK kita rendah itu teman-teman. Terus yang ketiga itu sehat, iya kan? Mungkin saya itu nggak terlalu banyak tahu, cuman untuk sekelas Kabupaten Padang Lawas, rumah sakit kita tuh hanya 2 nggak salah. Kita hanya memiliki rumah sakit 2, bahkan puskesmas mungkin ada di beberapa tempat gitu. Itu tentu butuh akses juga gitu. Terus sejahtera, ini mungkin bisa jadi sorotan kita juga, sejahtera ya kan. Kalau indikator kesejahteraan itu di ekonomi misalkan, ya kan, di data BPS kita masih terdapat 21.000 masyarakat kita masuk golongan fakir miskin. Apakah kita sudah sejahtera? Dalam BPS Kementerian Desa ada sekitar 50 desa kalau nggak salah. 50 desa itu masuk pada desa tertinggal. Itu yang kita maksud sejahtera gitu ya kan. Bahkan 50%, kalau nggak salah ya teman, mungkin di kasih kritikan juga nggak apa-apa gitu. Dan saya berharap ada kritikan, masukan biar terbangun dialog di antara kita semua. Katanya tuh 50% masyarakat Padang Lawas itu, iya kan, penghasilannya itu pengeluaran per bulannya itu sekitar 500 sampai 1 juta. Apa kita sudah sejahtera teman-teman? Budaya, begitu hal juga dengan kebudayaan kita, ya kan. Saya kurang memahami. Intinya ya kan, saya rasa hari ini kita belum selesai di situ. Berdasarkan dari yang pertama tadi, untuk mencapai visi kita itu harus relevan lah
program-program yang kita berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kan, urgensinya teman-teman. Urgensi pembangunan kantor bupati itu di mana gitu lah kira-kira, ya kan. Apakah tempat yang sekarang itu tidak bisa dimanfaatkan lagi? Iya kan? Harus membangun apa bagaimana? Terus yang akan merasakan manfaatnya itu bagaimana teman-teman? Siapa sih yang akan merasakan manfaat dari 50M itulah yang dibangun pada kantor bupati kita? Apakah masyarakat umum kita bisa merasakan? Saya rasa enggak. Masyarakat umum kita tuh kapan sih waktunya untuk berurusan dengan kantor bupati? Begitulah kira-kira, ya kan. Kalau bicara ngurus KTP kayaknya itu di Dukcapil, ngurus SIM di Polres, ya kan. Jadi kapan gitu? Apa manfaatnya bagi kita? Paling manfaatnya kita dapat dapat rasa bangga lah, ya kan. Itu tuh kantor bupati Padang Lawas, megah, keren gitu kan, ngabisin biaya 54M misalkan, ya kan. Kita hanya dapat itu. Cuman di sisi lain kebanggaan kita itu bisa jadi pembawa rasa malu juga teman-teman. Dengan jokes mungkin, iya sih, kantor bupati kalian bagus, tapi jalan kalian jelek, ya kan. Anda memasuki daerah berlobang gitu kira-kira, ya kan nggak enak gitu. Jadi ayolah, jadi harapannya ke depan itu, kalau memang visi kita itu ke Palas Bercahaya, ayo kita fokus di situ gitu. Saya pribadi nggak bakalan berkecil hati, ya kan, ketika kantor bupati kita kabarnya itu numpang, ya kan, numpang di kantor sekda, nggak masalah gitu. Yang penting Padang Lawas masyarakatnya beriman tinggi, tingkat kecerdasannya tinggi, artinya banyak yang masuk perguruan tinggi apa gimana, ya kan. Kesejahteraannya bagus, jalan-jalan kita bagus. Saya lebih bangga dengan hal itu daripada dengan membanggakan kantor bupati kita yang menghabiskan biaya 54M. Ya kalau sebelum direalisasikan sih, misalkan nih saya ditanya teman-teman, 54M nih mau buat apa gitu lah kira-kira kan. Saya lebih condong ya bagi-bagikan aja itu sama per desa. Misalkan setiap desa 54M dibagi 304 desa, bagikan saja. Artinya gini, tiap desa dapat sekitar 177 juta. Misalkan bisa dibangun bisa dibangun taman bermain untuk anak-anak tiap desa, ya kan, bisa. Artinya semua masyarakat Padang Lawas merasakannya juga gitu. Maka balik tadi itu, yang merasakannya siapa itu? Kayak sudah lah, kalau mungkin kita punya niat untuk menggagalkan ataupun untuk berharap ditunda mungkin susah. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan kita sejalankan antara usaha kita sama tujuan yang akan kita capai gitu. Ya mungkin cukup sekian pada video kali ini. Oh ya teman-teman, kami berharap ada masukan, ada kritikan, ada opini baru terkait ini agar ruang diskusi kita bisa berjalan. Artinya ada konsolidasi konsolidasi tercipta di antara kita. Mungkin kami yang di perantauan ini butuh informasi di daerah apa bagaimana, mungkin teman-teman yang lagi di daerah bisa memberikan informasi. Mudah-mudahan Padang Lawas semakin hari akan semakin baik, dan kita para generasi muda ini mendapatkan suasana yang bagus dalam hal berproses untuk mewujudkan Padang Lawas yang semakin hari semakin baik. Mungkin cukup sekian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.